Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nelpin Wiko Mardiansa. Saya mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang bersangkutan dengan pemasaran dan tingkah laku konsumen. Jadi di sini supaya lebih cepat, sini kita akan membahas yaitu yang pertama apa itu pemasaran. Tentunya kita harus tahu dulu nih artinya. Jadi pemasaran yaitu salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan ya barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Yang dimana hal tersebut adalah suatu proses yang dimana maksudnya yang dapat menyebabkan bagaimana perusahaan berhubungan langsung dengan konsumen. Nah, ini tentunya pasti akan timbul pertanyaan nih, Kak, di saat pemasaran itu lingkungannya apa saja nih? Lingkungan yang ada itu apa saja? Di sini saya membuat ada 5 lingkungan yang termasuk. Yang pertama lingkungan politik dan hukum, yang dimana perusahaan melakukan pemasaran dengan memiliki kekuatan yang di luar perusahaannya itu yang berasal dari pengaruh pemerintah terhadap bisnisnya itu. Dan yang kedua, lingkungan sosial budaya. Inilah lingkungan yang harus diperhatikan yang dimana lingkungan antar manusia yang meliputi pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan spesial ruang lingkupnya ditentukan oleh waktu kita bilangnya keberlakuan pola-pola hubungan sosial tersebut yang mana tentunya termasuk perilaku perilaku manusia di dalamnya. Jadi saat kita melakukan pemasaran suatu produk, kita harus tahu nih lingkungan apa yang ada di saat itu. Nah, untuk yang ketiga ada lingkungan teknologi, yang dimana lingkungan teknologi yang dimaksud adalah bagian lingkungan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan dan teknologi yang ada. Ada juga yang keempat lingkungan persaingan, yang dimana lingkungan persaingan merupakan bagian dari lingkungan bisnis eksternal yang terdiri dari banyak perusahaan yang mencoba untuk menarik pelanggan di pasar yang sama. Jadi kita harus bisa sekreatif mungkin untuk menarik pelanggan. Karena banyaknya persaingan terjadi terutama di dunia bisnis. Yang kelima, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi yaitu lingkungan yang memperhatikan kondisi ekonomi di suatu tempat organisasi beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap ini, kalau kita bisa bilangnya itu terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Oke, next. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan saat kita ingin melakukan pemasaran itu strategi apa saja sih yang harus kita lakuin. Yang pertama, strategi pemasaran produk. Jadi kita harus memahami siapa target pasar kita. Tentunya kita membuat anggaran dana promosi, mengoptimalkan sosial media sebagai pemasaran, menawarkan sampel produk, menjalin hubungan dengan pelanggan, dan tentunya memanfaatkan strategi digital marketing. Itu bisa langsung dibahas di beberapa kursus ya kalau tentang digital marketing. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang strategi distribusi yang dimana strategi ini merupakan sebuah metode atau rencana untuk menyebarkan barang maupun jasa yang diproduksi kepada pengguna akhir
Menerapkan metode distribusi yang efisien adalah kunci memperoleh keuntungan sekaligus mempertahankan pelanggan yang setia. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mempertahankan pelanggan kita itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pemasaran penetapan. Maksud penetapan ini yaitu kita harus mempunyai kebijakan di dalam suatu perusahaan untuk menentukan harga produk yang mereka jual, dan tentunya penetapan harga yang tepat akan membuat perusahaan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Jadi kita harus tepat nih untuk menentukan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan saat pemasaran, terutama di masalah harga. Kita tidak bisa menetapkan harga yang tinggi di tempat perekonomian yang rendah. Sebaliknya, kita akan rugi ketika menempatkan harga yang rendah di wilayah yang mempunyai perekonomian yang tinggi. Nah, yang terakhir, kita harus mempunyai strategi bagaimana cara kita mempromosikan suatu produk supaya produk itu dapat menarik perhatian orang-orang dan dapat membuat orang-orang membeli produk kita itu. Tentunya yang harus saat kita promosi itu kita juga harus tahu target pasar, kita harus tahu tujuan promosi ini kemana. Tentunya kita dapat juga menggunakan media sosial untuk melakukan promosi, dan juga kita dapat di saat kita mempromosikan suatu produk, kita dapat membuat diskon atau potongan harga supaya pelanggan lebih tertarik lagi. Udah sih. Kenapa? Udah. Belum. Kenapa? Apa tuh? Biasa tugas. Terus apa sih? Oh, udah belum. Udah. Tidak masuk ya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang apa saja riset-riset yang harus kita lakukan di saat kita melakukan pemasaran. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah. Maaf, ada sedikit gangguan. Mengidentifikasi masalah. Yang kedua, kita harus bisa melakukan pengumpulan data yang akurat. Yang ketiga, kita harus bisa melakukan perumusan kerangka-kerangka teori yang ada. Yang keempat, kita harus melakukan analisis-analisis terhadap data yang kita inginkan. Yang kelima, kita harus membuat formula desain riset. Dan yang keenam, tentunya kita akan membuat laporan. Jadi teman-teman, untuk melakukan suatu riset tadi, kita harus menggunakan beberapa metode. Yang pertama, observasi, yaitu bagaimana cara kita mengamati dan mencatat perilaku konsumen. Yang kedua, survei, teknik riset pemasaran dengan menggunakan kuesioner. Yang ketiga, fokus group, yang dimana teknik riset pemasaran berupa sekelompok orang dikumpulkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan diminta untuk mendiskusikan secara mendalam apa saja yang harus dilakukan untuk kedepannya. Nah, yang terakhir kita melakukan eksperimen, yang dimana teknik riset pemasaran yang mencoba untuk membandingkan respon orang yang sama atau orang yang serupa. Jadi kan banyaknya target yang ingin kita capai. Saat targetnya yaitu konsumen yang ingin kita capai, tentunya kita harus mengabil sampel dari beberapa populasi
Apa kita bilang itu populasi, apakah produk kita itu sudah sesuai dengan yang mereka inginkan atau keterbalikannya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memahami perilaku konsumen. Baiklah, teman-teman, di sini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi konsumen kita. Bagaimana cara kita mengenali mereka yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama faktor budaya, yang dimana kita harus tahu kebiasaan atau masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan mereka. Jadi kita harus tahu dulu nih, masyarakat-masyarakat ini orangnya bagaimana. Tentunya dengan bagaimana kita cara mengetahuinya, kita harus memberikan informasi-informasi yang akurat supaya kita dapat menilai mereka itu memiliki budaya yang bagaimana. Yang kedua, faktor sosial, yang dimana perilaku konsumen itu biasanya ditentukan oleh gimana kita bilang itu ada beberapa kelompok acuan dari konsumennya itu seperti keluarga serta peran dan status mereka. Jadi kita juga harus tahu mereka itu dari keluarga kelas atas atau kelas bawah. Yang ketiga, faktor pribadi. Jadi, faktor pribadi ini konsumen ini adalah seseorang yang hanya ingin keputusan sesuai dengan keinginannya. Jadi, kita harus pintar-pintar mengajak konsumen supaya dia memiliki keputusan yang sama dengan kita. Tapi di sini kita tidak boleh memaksa nih teman-teman. Nah, ada beberapa tahapan untuk pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, kita melakukan pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi yang tepat. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Yang keempat, kita harus mengambil keputusan saat pembelian. Nah, sesudah pembelian kita juga harus melakukan evaluasi, evaluasi pasca pembelian. Nah, teman-teman, baik itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga ilmunya sedikit bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena di sini jujur saya juga baru belajar. Jadi saya harapkan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan saya memohon maaf ketika saya salah dalam ucapan. Sekian, terima kasih.